present Taruna Kita, 1 jam mengenal lebih dekat dengan para taruna Akademi Militer. Taruna Kita. 4,3 FM Radio, tidak radionya generasi terpelajar 2022 make your dream come true. Taruna Kita masih balik lagi sahabat Tidar. Kita sedang siaran live juga di Instagram @radio_tidar_fm. Boleh mengirimkan pertanyaan. Nah, sore ini beberapa pertanyaan sudah masuk, nanti kita akan absen. Cuman untuk yang sekarang juga sedang melihat di Instagram live kita, agak gagal fokus lagi nih sama talikur ya yang dipakai para taruna, dan penasaran seperti apa filosofi dari talikur tersebut dan apakah ada pekerjaan atau tugas-tugas yang mereka terima. Nah ini juga menarik sekali untuk kita bahas nih. Biru dan kuning, Bang Kalvo dan Bang Sultan, ini boleh dijelaskan jabatan apa yang abang diberikan amanah gitu lewat talikur ini? Ini artinya staff resimen. Berarti nama jabatan kami itu taruna urusan. Taruna urusan itu ada 11. Ada taruna urusan agama, Islam, Kristen, Hindu, ada kebetulan Livo tahu olahraga, jadi ngurusi olahraga di resimen Kor Taruna. Saya tahu tradisi, saya ngurusi tradisi di resimen Kor Taruna, seperti itu. Taur tradisi ini boleh dijelaskan pekerjaan atau lingkup tugasnya apa aja nih? Tradisi itu intinya seperti namanya tradisi. Jadi di segala akademi militer ini banyak tradisi-tradisi yang sudah turun-temurun yang ada. Tugas saya itu meneruskan tradisi yang baik dan memotong tradisi yang buruk. Dalam artian yang bisa dinilai dari dulu itu tradisinya bisa merugikan junior kami itu dikurangi atau dihentikan. Dan jika ada tradisi yang baik, saya lanjutkan. Contoh tradisi yang sekarang ini masih lestari, tetap dipegang sama taruna urusan tradisi ini apa aja nih? Banyak tradisi yang saya pegang, seperti penyambutan tingkat 1 dari resimen Chandra ke resimen Taruna. Terus kemudian ini besok ya berarti ya? Betul. Kemudian tradisi Monyet Pora. Ada pernikahan abituran Akademi Militer. Jadi taruna Akademi Militer diundang untuk menjadi tim jajar Monyet Pora pernikahan abang-abang kami. Ada apa lagi tuh? Kemudian tradisi seperti tradisi kecil juga banyak tradisi. Entah cara berpakaian yang rapi, mengapas sepatu, macam dan grooming ya berarti ya itu ya. Termasuk tradisi masuk kali bawen juga ya. Ini juga salah satu yang paling menyenangkan. Ngelihatnya tuh kayak asik gitu loh. Kan panas-panas biar nggak heat stroke ya kan. Makanya dimasukin ke kali bawen. Dan tadi sempat disinggung tentang Ponyet Pora. Nah mungkin untuk sahabat Tidar yang sering banget gitu ya, ketika hari Minggu atau hari Sabtu sering banget datang ke acara resepsi pernikahan. Ini ada tradisi Ponyet Pora. Itu sebenarnya kalau untuk taruna sendiri mekanismenya seperti apa sih, bisa dibolehin keluar begitu? Jadi dari abituran Akademi Militer yang ingin melaksanakan resepsi pernikahan itu mengajukan kepada resimen Taruna. Setelah mengajukan, resimen Taruna turun ke Kausu. Kausu tembusi ke saya langsung. Siapkan 7 pasang jajar dan beberapa alat generasi yang dilakukan untuk main pada saat jajar pernikahan. Kemudian setelah itu kami biasanya itu hamil seminggu, sudah beritahu. Setelah itu kami melaksanakan latihan setiap malam itu, latihan sampai sudah lancar. Baru biasanya itu acaranya pada saat Sabtu kalau tidak Minggu. Tidak. Jarang banget yang di weekdays ya. Jadi setelah itu sudah latihan, kami berangkat. Jadi melaksanakan tugas selesai. Itu misalkan ya lagi di resepsi nih mau ngajakin ngobrol gitu abang-abang yang bertugas itu boleh nggak sih sebenarnya? Yang penting tidak pada saat melaksanakan tugas. Setelah acara mungkin ketika ngemil siomay gitu ya, ngobrol sama abang boleh kan sebenarnya? Kan pada saat setelah jajar itu ada waktu makan-makan, makan prasmanan bersama. Tamu itu tidak apa-apa. Dengan tamu sih. Nah terkait dengan tadi abang sempat menyebut tradisi yang buruk itu dihilangkan, tradisi yang baik dilanjutkan. Itu tuh kayak semacam ada kayak musyawarah untuk tradisi ini tetap dilakukan setiap tahunnya,
Atau enggak tuh Bang? Yang membuat keputusan juga Abang atau lewat sebuah forum? Biasanya dari atasan. Mintakan seperti kan kekerasan sudah tidak boleh sekarang. Udah nggak ada, Taruna sekarang mah asasi asu ya kan? Seperti itu yang sudah tidak boleh. Nah, itu juga perintah dari atasan tembusi ke saya tidak boleh gini. Nanti saya menyampaikan ke rekan-rekan dan ke adik-adik seperti itu. Oke, menarik sekali. Berarti lumayan ribet juga ya tugasnya ya ngurusi tradisi-tradisi. Bahkan 4 angkatan ini berarti. Dari kalau Abang ya 3 angkatan berarti. 3 angkatan. Oke. Kemudian tadi Bang Clivo sempat disebut sebagai Taruna urusan olahraga. Nah, kalau ini lingkup tugasnya seperti apa nih? Untuk kalau aku olahraga biasanya mau ada kegiatan-kegiatan olahraga di akademi militer, itu aku yang urus. Misalnya kemarin ada olahraga Peter yang gabungan itu dari Akpol, Betul. AL. Wah, berarti yang menyiapkan atlet-atletnya Abang nih berarti kemarin ya? Aku hanya sebagai pengawas ya. Pengawasnya aja kemarin yang ya? pelatihnya pelatih dari Akmil. Oke. Kalau olahraga akademi militer sendiri itu tuh ada apa aja sih Bang yang biasa dilakukan para taruna? Yang modal. Ada banyak ini. Kayak olahraga voli, basket, futsal, tenis lapangan, Oke. badminton, takraw. Oke. Ada banyak dari misalnya taruna bisa dia olahraga catur, Oke. olahraga angkat berat kan angkat gajah gitu. Oke. Jadi mereka Di Sumartal ya biasa kalau Sumartal, catur makanya ya. Sumartal Oke. gitu, olahraga banyak olahraga. Oke, berarti kalau misalkan hari Sabtu, apalagi kan kita udah tahu ya, pasar Sabtuan itu dibuka di Akademi Militer untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Jadi tempat-tempat olahraga yang Senin sampai Jumat Abang pakai, hari Sabtu tuh masyarakat bisa pakai tuh, ya kan? Nah, kalau hari Sabtu misalkan, hari Sabtu tuh kegiatannya para taruna apa sih kalau Sabtu pagi? Kalau kegiatan taruna Sabtu pagi bisa Karena sering banyak dapat komplain nih, hari Sabtu udah masuk ke wisata olahraga, tapi nggak pernah ketemu taruna, katanya. Jadi kalau hari Sabtu kita itu harinya core. Jadi itu dari dari pengasuh-pengasuh berikan kita semua buat hari core ya kedewasaan. Jadi kita bangun jam 4 itu dari junior-juniornya jemput kita di Wisnet. Bangun bangun ibadah. Jadi kita ibadah ke tempat ibadah masing-masing. Oh, yang ngebangunin juniornya ya? Kalau hari Sabtu? Kalau bisa misalnya ada yang kecapean bangun juniornya, jadi dia ngecek bangun ini, dijemput diajak summer. Jadi Keren ya? iya. Oke. Jadi bangunin, jadi kita jalan ke tempat ibadah masing-masing. Mayor yang bawa sama junior-junior yang menghadap dia bangunin. Habis itu kegiatan pembinaan ke mental ya, Pembinaan mental. Oke. Masing-masing. Jadi cerita lah di situ. Oke. Di situ kita makan pagi. Setelah makan pagi kita balik apel pagi. Nah, di situ mulai kegiatannya kita olahraga. Misalnya biasanya kita kalau Sabtu pagi itu ada yang main GSL, yang sisanya mayor yang Iya. Kalau GSL itu sering banget ya di wisata olahraga dan pasar Sabtu itu sering banget kelihatan. Itu boleh nggak sih kalau mereka lagi break kita ngajakin ngobrol? Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Oke, tuh terkopi ya ini ya. Tadi saya Seifira pengen ngajak ngobrol taruna waktu latihan GSCL takut disemprit. Nggak apa-apa ya. Oke, kemudian ini menarik juga kalau misalkan ada yang olahraga mandiri gitu. Berarti dari masyarakat umum yang ada di wisata olahraga juga boleh nyapa-nyapa gitu ya. Boleh, nggak apa-apa. Ngajakin ngobrol, cari tahu dulu tips and triknya biar goal masuk Akmil kayak apa. Oke, ini menarik sekali, sudah terjawab beberapa yang bertanya di Instagram dan juga WhatsApp. Dan ini kalau kita lihat abang-abang itu lagi kayak abis kena apa nih, sengatan matahari nih kayaknya. Abang-abang habis dari luar nih kayaknya, item-item banget. Ada acara kemarin latihan medan. Lintas medan ya. Boleh diceritakan itu latihan apa dan seru apa begitu? Jadi sampai kulit-kulitnya nih kelihatan banget ini. Kulit-kulit terbakar matahari nih. Jadi lintas medan itu latihannya kita pakai pakaian PDLT, bawa senjata. Jadi kita lari lintas medan, jadi naik gunung. Membawa bebannya itu berapa kilo tuh? Bebannya 5,5 kilo. Di bawah 5,5 kilo sama senjata. 3 kilo sekian. Bawa senjata. Ya, lintas medan itu jadi lintas medan ada 5 pertemuan. Di pertemuan pertama kita ambil pengenalan jalannya gimana. Kebetulan pelatih jasmaninya
mau kita jadi orang-orang kuat kan, Iya. dikasih jalur salam kanci. Iya. Oke. Kalau orang Magelang- Kebayang ya salam kanci seperti itu ya. Kalau Oke. orang Magelang kayaknya tahu salam kanci. Iya. Itu jalannya itu gini naik Tapi view-nya kan keren banget itu ya sebenarnya dari keren. dari segi view ya. Tapi kalau kita mau naik, nah itu kurang keren kalau mau naik. Waduh, kan Taruna harus kuat ya kan? Iya. Belum lagi 5 kilo di punggung, 3 kilo yang di tenteng, PDL lengkap, PDL ya kan? Helm. Oke, itu berapa lama kegiatannya untuk latihan lintas medan? Kalau kita diambil waktunya, jadi kita lari 7 kilo, Oke. jadi ada batas waktu ketentuan waktunya. Jadi ketentuan waktunya ini 56 menit, 5 menit. Minimal 7 kilo harus di bawah 56 menit. Iya, Oke. kalau di atas 56 menit, itu masuk kelompok komando. Oke. Dia pulang itu setiap malam lari PDLT setiap malam. Oke. Pembinaan, dia dapat pembinaan lebih. Oke. Apalagi pembinaan lebih. Jadi kita ada 5 pertemuan. Oke. Pertemuan pertama banyak yang kurang di atas 56. Pertemuan yang kedua udah mulai bangkit semangatnya Taruna. Oke. Jadi mereka luangkan waktu buat berlatih. Jadi teman-temanku ini malam misalnya kita kan kalau malam itu dilarang ya buat lari olahraga malam sendiri. Iya. Tapi teman-temanku ini curi-curi waktu. Saking maunya dia lulus lintas medan ini, dia kemarinnya nggak lulus, dia maunya pertemuan besok pokoknya aku harus lulus. Itu diperbolehkan atau enggak sebenarnya? Diperbolehkan, yang penting larinya di sekitaran batalion. Oke. Iya. Jadi dia harus semangat. Ibaratnya kayak curi-curi kemampuan diri dulu gitu ya, tes dulu. Ya, jadi selesai AP malam, kita selesai jam 9 malam. Oke. Aku sering lihat teman-temanku lari pakai PDLT. Aku Saking biar takut kalau misalkan nggak tembus 56 menit itu tadi ya. Oke, tapi sejauh ini itu berarti 7 km harus ditempuh dalam kurang dari 56 menit. kurang dari 56 menit. Oke. Iya. Itu pelajaran apa yang Abang bisa petik dari kegiatan latihan lintas medan itu nih? Mungkin Bang Sultan dulu. Menurut saya tuh pelajaran bisa diambil dari kegiatan lintas medan itu mental kejuangan. Oke. Jadi karena pada saat melaksanakan lari itu tidak hanya membutuhkan fisik kita yang kuat, Oke. tapi butuh mental juga. Karena pada saat kita sudah mengerahkan seluruh kemampuan kita, fisik kita, itu juga pada saat 2 kilometer terakhir, 1 kilometer terakhir itu fisik kita kadang sudah capek, sudah. Iya. Tapi itu mental yang muncul di diri kita. Kita harus finish, harus sampai finish, harus selesai, harus di bawah 56 menit seperti itu. Jadi tidak hanya mengandalkan fisik, tapi juga membutuhkan mental yang kuat agar bisa menyelesaikan lintas medan. Oke, kalau dari Bang Clivo sendiri yang bisa diambil dari kegiatan latihan lintas medan? Dari sini Lolos kan ya? Ini dua-duanya lolos dong? kebetulan lolos. Iya kan? ya harus lolos. Oke. Yang aku dapat dari lintas medan ini, kita dapat dari 5 pertemuannya, Iya. kita dapat situ kebersamaan dari satu letting. Oke. Kebersamaan berupa kalau kita lari bareng. Jadi ada teman yang udah nggak bisa lari lagi, ada yang depannya ditarik lah. Ayo semangat, bisa sebentar lagi. Ayo, kamu pasti bisa. Ayo Su. Ya ayo Sul. Seret langsung kan ya? Iya, apalagi kalau ada komandan yang biasa komandan itu di pertengah jalan ada komandan King Sparko di situ ya dia. Dan yang datang sih, semangat, komando kayak gitu. Kita langsung bangkit semangatnya semua. Dari situ dapat mulai kebersamaannya, kemudian mentalnya kita naik semua. Oke. Jadi kita lari, setiap kali lari mau naik gunung ini, pertemuan pertama kita dapat satu evaluasi, ternyata kurang maksimal. Sebenarnya kita di situ bukan kurang maksimal, tapi kita yang mental yang jatuh karena ketinggian yang kita lewat ini lumayan menantang gitu. Iya. Menarik sekali. Ini ada pertanyaan lagi dari Renita Risma. Kalau pas lagi latihan di luar, kita boleh nggak sih ngasih air minum atau cemilan buat abang-abang Taruna yang lagi latihan di luar? Kadang suka kasihan banget, mereka udah lelah tapi tetap dipaksa. Nah ini nih, boleh nggak nih? Boleh. Kena hukuman apa enggak nih nanti kalau misalkan dapat katakanlah nasi bungkus tuh dari ibu-ibu biasanya. Kalau kayak makanan, Kalau makanan enggak, tapi kalau minum nggak apa-apa. minum air putih ya. Oke. Lagian nggak sempet juga bukan nasi bungkus ya. Iya. Minum sih yang jelas ya. Oke. Kalau minum, Oke. kalau minum biasanya kita kalau kegiatan keluar minumnya banyak di sutring besar ini Iya. buat kita minum. Tapi suka ada yang ngasih nggak sih? Atau jarang ketemu orang-orang ketika lagi latihan di luar? Biasanya kita kalau dapat minum, kalau ada kegiatan-kegiatan kayak
Pramuka Yuda, RPS dan jauh. Kita udah nggak mampu, mungkin pelatihnya udah patokan-patokan di sini, ada air di sini, tapi kita belum sampai di tempat airnya situ, udah capek kan. Biasanya ada masyarakat Magelang itu kasih masyarakat mana yang Semarang ya, untuk di Semarang, iya Pramuka Yuda Di Temanggung itu. Temanggung, dikasih lah minum kita. Oh situ kita Bahagia sekali ya. Jadi langsung ke recharge lagi tenaganya untuk Bahkan melanjutin ada, latihan. waktu itu aku jalan Hanmars waktu itu, Ya. ada dari toko apa Poland, Ya, Toko toko roti. dikasih kita makan Oke. roti, langsung Oke. semangat kita dikasih makan. Jadi besok gitu ya sahabat tidak ya, kalau misalkan di tempatnya sahabat tidak pas lagi ada taruna lagi latihan, misalkan melihat mereka tampaknya sudah mulai kelelahan, boleh dikasihnya minum aja, jangan dikasih yang lain, apalagi dikasih cinta palsu ya. 94,3 FM Radio Tidak.